Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan 6 ini akan membahas mengenai sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Detailnya mari kita tonton video ini hingga selesai. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan dalam mengolah personil di dalam perusahaan. Sedangkan fungsinya sebagai departemen atau divisi di dalam organisasi dan bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Kegiatan utama bagian SDM dimulai dari perekrutan dan penerimaan. Perekrutan menurut Stunner yang dikutip oleh Sadili Samsudin mengemukakan, "The recruitment is the development of a pool of job candidate in accordance with a human resource plan." Ini maksudnya proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana dan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Beberapa dasar rekrutmen diantaranya job analysis atau analisa jabatan, job description, uraian jabatan, job specification, persyaratan jabatan, job evaluation, penilaian jabatan, job classification, penggolongan jabatan. Sedangkan sumber rekrutmen secara internal melalui job posting, referensi pegawai, rencana suksesi penggantian. Selanjutnya sumber rekrutmen secara eksternal melalui sekolah, perguruan tinggi, perusahaan lain, orang yang belum bekerja. Metode untuk rekrutmen secara eksternal biasanya menggunakan iklan, surat kabar, televisi, radio, rekrutmen melalui internet, agen tenaga kerja, perusahaan pencari eksekutif, rekrutmen khusus, rekrutmen di perguruan tinggi, pemagangan, asosiasi profesi, referensi pegawai. Sedangkan penerimaan merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan untuk memperoleh calon karyawan baru yang kompeten. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari aktivitas organisasi. Pada sebagian perusahaan, proses penerimaan karyawan baru masih belum dilakukan secara profesional, sehingga seringkali kita mendapati karyawan yang baru masuk ke dalam suatu perusahaan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Alasan yang utama adalah kesalahan rekrutmen. Calon karyawan dianggap memenuhi kualifikasi seperti kriteria pendidikan, pengalaman kerja, skill atau kemampuan, usia, karakter, dan kriteria lainnya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir, biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM atau human investment untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga meningkatkan kinerja pegawai. Ketiga, manajemen data. Setiap organisasi khususnya perusahaan memerlukan data yang bersifat real. Dari setiap tingkatan manajemennya, data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah
mengetahui bagaimana mengelola sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna dalam mengambil keputusan. Dalam manajemen data, SDM menyimpan semua informasi ke dalam database yang berhubungan dengan pegawai dan pengolahan data tersebut untuk menentukan kebutuhan informasi pemakai. Beberapa aplikasi Human Resource Management atau aplikasi HRD seperti HR Track, Natural HR, Web Human Resource, Zoho People, Deskera. Yang keempat yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Ini adalah proses di mana masa kerja seseorang yang telah bekerja di perusahaan telah berakhir dan mereka menerima paket tunjangan. Sedangkan setelah penghentian ada bagian SDM yang mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Subsistem input sistem informasi sumber daya manusia mencakup subsistem informasi akuntansi. Ini memiliki peranan dalam mengolah data yang sifatnya lebih ke arah data personil, yaitu relatif permanen dan bersifat non-keuangan. Kemudian data keuangan yang bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Subsistem penelitian SDM memiliki peranan dalam mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisa evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Selanjutnya, subsistem intelijen SDM berperan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar di area sekitar perusahaan. Masuk ke database SISDM atau Sistem Informasi Sistem Sumber Daya Manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama, data pegawai berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan, sedangkan data non-pegawai, contohnya data agen tenaga kerja, akademik atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Sistem informasi kepegawaian ini mengelola beberapa data. Di antaranya data induk yang berisi identitas kepegawaian berupa NIP, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Kemudian data riwayat kepegawaian berisi tentang data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, data pensiun, dan seterusnya. Selanjutnya, data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Ini merupakan data yang berisi angkatan kelulusan pendidikan di sekolah, universitas, pelatihan, jenjang pendidikan di dalam keluarga, dan data tanggungan. Output berupa data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, dan data pegawai yang akan pensiun. Output dari subsistem informasi SDM berupa perkembangan angkatan kerja dimulai dari jenis kegiatan, mencakup status angkatan kerja, yaitu status bekerja, penganggur, tingkat partisipasi angkatan kerja dalam persentase, tingkat pengangguran terbuka dengan persentasenya, dan pekerja tidak penuh yang dikategorikan setengah penganggur, bekerja paruh waktu, dan bekerja di bawah 15 jam per minggu. Hingga pergerakan data per tahun yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan.
Pada subsistem perekrutan ini berperan dalam proses pencarian dan pemikat para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini bermula dari permintaan khusus dari manajer kepada bagian perencanaan SDM dalam hal lowongan pekerjaan yang bersedia, dalam arti membutuhkan tambahan pekerja. Bagian SDM menganalisis atau menganalisa informasi jabatan bersama manajer, menerapkan prosedur dengan menentukan tanggung jawab dan persyaratan, keterampilan pekerja, dan jenis orang yang akan dipekerjakan. Di persyaratan jabatan, catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Metode-metode penarikan terdapat beberapa tahap, di antaranya 1. Penerimaan pendahuluan pelamar. 2. Serangkaian tes-tes untuk menguji pengetahuan karyawan. Ketiga, wawancara untuk seleksi. 4. Pemeriksaan referensi. 5. Evaluasi medis. 6. Wawancara akhir. Dan ketujuh, keputusan penerimaan karyawan, sehingga hasilnya mendapatkan pelamar yang memenuhi sesuai dengan kebutuhan atau memuaskan dari spesifikasi yang diharapkan. Pada subsistem manajemen angkatan kerja, menggunakan aplikasi untuk mengetahui pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para manajer untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi tentang analisis perputaran tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Kita bisa melihat gambar di bawah ini bahwa HRMS memiliki beberapa komponen. Di antaranya, personel data management. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Resource management sebagai langkah dan upaya untuk memastikan pengaturan minat dan bakat karyawan secara terinci untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan. Skill management, praktik pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang atau pekerja dan keterampilan yang mereka miliki. Performance management menurut Armstrong adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk meraih kesuksesan pada organisasi. Caranya adalah dengan memperbaiki kinerja karyawan dan mengembangkan kemampuan tim. Secara sederhana, manajemen performa dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk membuat seluruh karyawan bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkelanjutan. Attendance atau leave management merupakan sistem informasi manajemen cuti layanan mandiri untuk meminta cuti dan akses tepat waktu. Hal ini mengevaluasi setiap permintaan terhadap saldo manfaat yang diminta secara otomatis dan permintaan cuti terutang lainnya. Training administration. Tujuannya dari pelatihan ini bagi peserta adalah memahami bagaimana mengelola kantor secara efektif, memahami peranan penting dan fungsi staf admin dalam menunjang aktivitas perusahaan sehari-hari, mampu menyusun daftar prioritas sesuai tugas dan tanggung jawab, mampu mengelola informasi yang dibutuhkan oleh unit-unit lain, dapat lebih terampil dalam mengelola administrasi kantor, mampu meningkatkan profesionalitas kerja, memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.
HR and Benefit Administration merupakan proses menciptakan, memperbarui, dan mengelola manfaat bagi karyawan suatu organisasi. Umumnya ditugaskan ke fungsi SDM. Ini melibatkan tugas-tugas seperti membuat program tunjangan, mendaftarkan karyawan baru dalam program tersebut atau aplikasinya, berhubungan dengan pemasukan dan menangani faktur. Resource allocation ini merupakan proses penunjukan sumber daya komputer untuk program atau aplikasi tertentu supaya program tersebut bisa dipergunakan dan dimanfaatkan seefektif dan efisien mungkin. Subsistem kompensasi berperan dalam proses penggajian melalui dari proses input dengan mendata gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan hingga output laporan berupa slip gaji, serta rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Melalui implementasi HRIS, karyawan bisa mengakses beberapa layanan seperti layanan mandiri, sistem laporan keuangan secara personal, atau bagian SDM mendapatkan laporan secara global atau secara lengkap, akses laporan pajak, klaim, dan tunjangan, fleksibel payroll tanpa kertas atau paperless, sistem cuti terintegrasi, melacak absensi dengan akurat, akses tanpa batas bagi administrator. Subsistem tunjangan menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Subsistem pelaporan lingkungan bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan melalui beberapa komponen. Rural development merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Seringkali daerah yang relatif terisolasi dan jarang penduduknya. Education and skill development, proses di mana peserta didik dan pekerja secara sistematis diberikan pembelajaran yang dibutuhkan sebagai kualifikasi untuk suatu pekerjaan atau berbagai pekerjaan di bidang pekerjaan tertentu. Sanitation atau sanitasi adalah proses menjaga kebersihan dan kesehatan tempat, terutama dengan menyediakan sistem pembuangan limbah dan pasokan air bersih. Disaster relief adalah penanggulangan bencana atau manajemen darurat mengacu pada proses menanggapi situasi bencana, memberikan bantuan kepada manusia, kepada orang-orang dan komunitas yang menderita dari suatu bentuk bencana. Environmental sustainability atau kelestarian lingkungan didefinisikan sebagai interaksi yang bertanggung jawab dengan lingkungan untuk menghindari penipisan atau degradasi sumber daya alam dan memungkinkan kualitas lingkungan jangka panjang. Praktik kelestarian lingkungan membantu memastikan bahwa kebutuhan penduduk saat ini terpenuhi tanpa mengganggu kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem informasi sumber daya informasi memiliki 3 pilar utama transformasi bisnis sebuah perusahaan, yaitu people, proses, dan teknologi. Ketiga pilar tersebut sangat berkaitan erat satu dengan lainnya. Saat ini adalah eranya di mana pengetahuan teknologi akan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas. People, perusahaan terdiri atas kumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Hubungan stakeholder yang terjalin antara semua pihak yang terlibat, baik pemilik perusahaan, pengelola, dan mitra sangat dipengaruhi oleh kualitas orang yang dimiliki oleh perusahaan. Aspek manusia saat ini bukan lagi dianggap sebagai sekedar sumber daya perusahaan, namun sudah dinilai sebagai sebuah aset atau modal utama bagi perusahaan. Pengelolaan potensi manusia ini sudah tidak lagi menggunakan pendekatan ala human resource,
namun melalui human capital. Prinsip dari pendekatan ini secara sederhana adalah memandang bahwa karyawan adalah sebagai mitra perusahaan, dan semua komponen ini masuk ke dalam kelompok SDM dan organisasi. Proses, semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, akan saling bekerja sama dan berkolaborasi guna memastikan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan akan terselesaikan dengan baik. Cukup atau banyaknya proses yang terdapat di dalam suatu perusahaan, termasuk perusahaan skala mikro atau kecil, secara umum terdapat dua jenis, yaitu proses inti atau core process dan proses pendukung supporting process. Proses inti mengacu kepada rangkaian aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan produk atau layanan kepada pelanggan. Misalnya pada industri manufaktur, proses inti penyebaran pada fungsional pembelian material, produksi, gudang, dan kontrol kualitas. Sedangkan proses pendukung adalah aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan pelanggan, namun keberadaannya dapat meningkatkan nilai dari layanan atau produk. Contoh sederhana proses pendukung ini adalah layanan keluhan pelanggan, keuangan, akuntansi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Baik proses inti maupun pendukung mutlak dikelola dengan baik melalui dari perencanaan, implementasi, eksekusi, pemantauan, hingga perbaikan. Kajian ilmu tentang bagaimana mengelola proses bisnis ini dapat dipelajari lebih lanjut melalui Business Process Management. Dan semua komponen ini masuk ke dalam kelompok pengumpulan proses, penyimpanan, menggunakan, dan menyebarkan. Masuk ke teknologi, saat ini sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu bisnis. Penggunaan teknologi pada perusahaan akan memudahkan karyawan dalam menjalankan proses bisnis, sehingga mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Teknologi dapat berupa tool apapun yang bisa digunakan untuk mengeksekusi proses bisnis, SOP maupun instruksi kerja lainnya. Tool tersebut bisa berupa teknologi informasi, peralatan kerja, mesin, alat ukur, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi haruslah berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi kerja baik di dalam tataran personal, fungsional, maupun perusahaan secara keseluruhan. Kehadiran teknologi tidak boleh melahirkan permasalahan baru, dan semua komponen ini masuk ke dalam blok teknologi. Sistem informasi sumber daya informasi dikelompokkan sebagai berikut. Jasa informasi, analis sistem, programmer, pengelola database, spesialisasi jaringan, dan personel operasi. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database, dan informasi. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Manajer merupakan unit jasa informasi, dikenal sebagai istilah Chief Information Officer. Chief Information Officer atau CIO memegang peranan dalam berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi dilakukan dengan menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Keamanan sistem, hal ini mengacu pada perlindungan terhadap sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Sedangkan tujuan dari keamanan diantaranya kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Gangguan terhadap sistem informasi bisa terjadi karena faktor sengaja atau faktor ketidaksengajaan. Sedangkan ketidaksengajaan bisa dikategorikan mulai dari kesalahan teknis, misalnya masalah hardware dan syntax error, kemudian gangguan lingkungan, misalnya petir, gempa bumi, air, dan debu,
kesalahan manusia atau human error, menggunakan data yang salah, dan menghapus tanpa sengaja. Mengelola gangguan bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Membina internal user. 2. Memasang pengendalian di sistem informasi. 3. Memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang. Keempat, merencanakan pengembalian atau recovery akibat gangguan. Kita bisa melihat pada gambar di samping, ini merupakan salah satu kerangka yang digunakan untuk mengamankan sistem informasi. Kita bisa melihat dari elemen network. Di sini ada firewall, the military zone atau DMZ, data loss prevention. Di sini fungsinya melindungi intranet dari akses eksternal dengan memisahkan intranet dari host yang dapat diakses dari luar jaringan lokal. Sistem internal terlindungi dari akses yang tidak sah di luar jaringan. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki intranet yang terdiri dari workstation karyawan, data dokumen pekerjaan kantor. Platform antivirus software patching, security specification for system. Ini merupakan sistem penggunaan auto-update antivirus, meningkatkan keamanan sistem internal. Application, secure coding, security specification. Ini merupakan teknik pengkodean yang baik dan clean, sehingga sesuai dengan tingkat keamanan dari spesifikasi sistem. Data, file and data encryption, enterprise rights management. Ini merupakan penanganan manajemen dalam melindungi file dan data perusahaan. Respon, monitoring, instruction, detection, remediation. Ini maksudnya pemantauan, deteksi, instruksi, remedisi, atau clean up. Pengendalian keamanan informasi sebagai mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan. Dapat dilakukan melalui pengendalian secara teknis, pengendalian formal, dan yang terakhir adalah pengendalian secara informal. Pengendalian keamanan informasi terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian teknis berupa pengendalian akses, sistem deteksi, firewall atau dinding pelindung, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik. Pengendalian formal yaitu penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan melalui pengawasan serta pencegahan perilaku berbeda dari panduan yang berlaku. Yang terakhir yaitu pengendalian informal melalui program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi dimulai dari konsolidasi, yaitu mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah dengan cara sentralisasi. Downsizing, hal ini melakukan dengan transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar berupa mainframe ke platform yang lebih kecil, misalkan komputer mini dan LAN berbasis personal komputer. Smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Outsourcing mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Keuntungan pengurangan biaya, smart sizing dilakukan dengan cara pengurangan biaya, user friendly, lebih cepat dalam menjalankan sistem, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan cara yang lebih baik. Sedangkan outsourcing, pengurangan biaya, dapat memperkirakan biaya-biaya di masa depan. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.